Bertempat di peradaban yang bernama Kandak 2600 sebelum Masehi, sebelum adanya Romawi, Babilonia, dan piramid, di mana Kandak adalah pusat kekuasaan yang terus berkembang pesat pada masanya. Akan tetapi ada seorang raja bernama Akhton mengerahkan banyak pasukan untuk menyerang dan merebut kekuasaan Kandak dengan ambisi yang lebih buruk. Dia terobsesi oleh sihir hanya untuk satu tujuan, yaitu menempa sebuah mahkota bernama Mahkota Sabak. Dengan memberikan kekuatan dari 6 iblis kuno, maka Akhton takkan terkalahkan. Selain itu, ia membutuhkan Eternium, yaitu batu langka yang memiliki khasiat ajaib dan hanya bisa ditemukan di Kandak. Maka dia memperbudak rakyatnya agar dapat mewujudkan semua ambisi jahatnya itu. Hari demi hari penggalian Eternium dilakukan hingga salah satu budaknya telah menemukan Eternium. Seketika menjadi bulan-bulanan para budak lainnya yang ingin mengambil Eternium dari tangannya. Lalu muncul seorang bocil jalu yang berusaha menengahi, kemudian menyerahkan kepada salah satu penjaga agar diganti dengan suatu imbalan sesuai yang dijanjikan oleh Raja Akhton sebelumnya. Namun bukan imbalan yang ia terima, akan tetapi nahas baginya harus meninggal oleh oknum penjaga tersebut. Di saat penjaga menghampiri anak itu, seketika sang ayah tiba dan menolongnya agar tidak menjadi korban berikutnya. Terjadi percakapan antara si anak dengan sang ayah, di mana si anak menginginkan revolusi demi sebuah kebebasan dari perbudakan si Raja Akhton. Dirasa keinginan sang anak adalah sesuatu yang mustahil, maka ia pun menyuruhnya untuk melanjutkan pekerjaan. Si anak yang memiliki keinginan kuat, seketika ia berlari ke arah penjaga dan merebut kembali bongkahan Eternium dari tangannya hingga mengakibatkan dirinya harus menghadapi hukuman mati dari si Raja Akhton. Bukan sulap, bukan sihir, melainkan kecanggihan teknologi CGI. Sesaat akan dieksekusi, anak tersebut hilang yang ternyata diselamatkan oleh kekuatan dari batu Eternium tersebut, hingga pada akhirnya anak itu pun dianugerahi kekuatan dewa-dewa kuno dan menjadikannya sebagai orang terpilih untuk mendapatkan kekuatan super, hingga seluruh rakyat memanggilnya Sang Juara. Berpindah ke dalam istana yang kini si Raja Akhton telah merampungkan dan kemudian memakai mahkota berkekuatan iblisnya. Seketika terjadi pertempuran singkat yang berakibat bangunan istana hancur dan pertempuran tersebut dimenangkan oleh Sang Juara. Kemudian mahkota iblis pun disembunyikan oleh para penyihir agar tidak jatuh lagi ke tangan manusia, hingga keberadaan Sang Juara itu pun tak pernah terdengar lagi. Bagaimana kumaha kisah selanjutnya? Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Yang belum makan silahkan disangguan, yang belum ngopi senet udutnya, yang belum sebat tinyuh kopinya. Singkat waktu jauh sudah meninggalkan peradaban kuno, di mana saat ini Kandak sudah menjadi peradaban modern yang terdapat banyak segala macam di dalamnya, baik itu yang bermanfaat maupun sisi gelap. Mulai dari yang jualan seblak, burayot, dodol, soto, cincau hingga cilok. Tak hanya itu, di sana juga sudah ada patroli atau razia patuh lodaya yang dioperasikan oleh para intergeng untuk mendeteksi gangguan keamanan yang mengartikan bahwa Kandak sudah tak aman lagi. Di mana legenda mengatakan Sang Juara akan kembali jika dibutuhkan untuk membebaskan rakyatnya. Berlanjut dengan suasana razia di pos perbatasan oleh para intergeng kepada sebuah mobil yang terdapat 3 orang di dalamnya, di mana pemeriksaan ketat tersebut adalah bagian dari misi mereka untuk menangkap seorang buronan wanita. Sedikit terjadi kekacauan hingga mengalihkan perhatian si penjaga oleh seorang bocil yang menabraknya hingga menghilangkan mood penjaga untuk tidak melanjutkan pemeriksaan. Akhirnya mobil tersebut dipersilakan untuk melanjutkan perjalanannya. Dirasa sudah berhasil meninggalkan pos, muncullah seorang wanita bernama Andriana yang bersembunyi di dalamnya. Kini mereka yang beranggotakan 4 orang berencana untuk menuju ke lokasi reruntuhan bangunan istana kerajaan Akhton karena telah mengetahui kebenaran akan legenda Sang Juara beserta keberadaan mahkota iblis. Misi ini mereka lakukan untuk mengantisipasi sebelum para intergeng mendapatkannya. Dan di tengah perjalanan mereka dihampiri oleh si bocil berskateboard tadi yang bernama Amon, di mana ia adalah anak satu-satunya dari Andriana yang telah membantu mereka lolos dari pemeriksaan. Singkat waktu, malam pun berganti caang. Terlihat mereka telah tiba di sebuah area pegunungan yang tandus dan harus terhenti dikarenakan akses berikutnya tak bisa dilalui oleh mobil. Akhirnya mereka bertiga, Andriana, Ismail, dan Samir akan berjalan kaki sementara Karim berjaga dan menunggunya di dalam mobil sambil menikmati sebotol ramuan pelangsing.
Petualangan pun diawali dengan jalanan yang menanjak hingga memasuki semacam goa yang penuh dengan tulisan peninggalan sejarah di mana Andriana yang selalu juara kelas 10 tahun berturut-turut dapat menerjemahkan dan mengartikannya dan mendapat petunjuk bahwa di dalam gua ini tersimpan mahkota sabak dan kekuatan besar yang terkubur selama 5000 tahun. Sesaat kemudian menyadari bahwa Ismail tak lagi bersama, maka si Samir pun berinisiatif untuk mencarinya. Tak lama dari itu kembali pada si Karim yang dikagetkan oleh terjatuhnya si Samir dan kemudian secara tiba-tiba muncul pasukan intergeng di hadapannya. Kembali pada keadaan Andriana yang sedang meratapi limit pinjolnya tak kunjung naik seketika dikagetkan oleh Ismail yang tiba-tiba sudah di belakangnya. Tanpa menyadari keadaan Samir yang sepertinya kini sudah beda alam, perjalanan pun dilanjutkan dengan memasuki ruangan yang di dalamnya terdapat sebuah makam sang juara yang membuat Andriana lebih yakin bahwa legenda itu benar adanya. Namun tujuan sebenarnya adalah menemukan dan mengamankan mahkota sabak agar tak sampai ke manusia yang tidak bertanggung jawab. Sesaat memasuki lebih dalam ruangan itu dan terlihatlah kini penampakan sesuatu yang mereka cari, yaitu mahkota sabak. Dengan pengalaman ahli panjat pinang kejuaraan antar RW, maka Andriana pun memanjat dan kemudian meloncat penuh dengan percaya diri sehingga berhasil meraih mahkota tersebut. Yang tak lama dari itu tiba-tiba pasukan penjahit pun datang mengepungnya untuk merebut paksa mahkota sabak dari tangannya. Namun dengan kepintaran si madam yang satu ini, alih-alih menyerahkan diri, yang sebenarnya ia tengah berdiri tepat di atas makam sang juara bertujuan untuk membangunkannya, dan tiba-tiba di saat salah satu dari pasukan bayarin akan memeriksa KTP dari pria berjubah hitam tersebut, beruntung baginya langsung diberi tiket gratis untuk pindah domisili ke alam lain. Seketika kemarau pun berganti dengan hujan peluru menembaki sang juara yang tak satu pun peluru dapat menembus tubuhnya. Akhirnya kepengapan pun berlalu dengan suasana berganti terang. Kini pertempuran berlanjut di luar gunung yang sudah terdapat 2 ekor helikopter serta tambahan personil di bawahnya siap menghadang dan pertempuran epik pun dimulai. Usai meratakan semua yang kemudian menghampiri Andriana dan Karim, sesaat terlihat salah satu penjahit masih hidup akan menembakkan sebuah roket dan oleh sebab terkena ledakan roket yang berbahan dasar Eternium mengakibatkan sang juara mendapatkan luka lalu terbang kemudian mendarat secara darurat dalam keadaan tak sadarkan diri. Kembali ke dalam gunung yang ternyata si Ismail masih dalam keadaan selamat, terlihat sedang berkomunikasi dengan suatu pasukan lainnya menginformasikan bahwa mahkota sabak berada pada Andriana. Pengkhianat. Kemudian scene beralih kepada sosok bernama Carter terlihat sedang mendapati informasi dari sosok intelijen pemerintah Amerika yang bernama Amanda Waller bahwa terdeteksi adanya ledakan yang mengandung elemen Eternium beserta sosok pria yang membabat habis satu pasukan. Dirasa itu akan menjadi ancaman berkekuatan besar, maka diperintahkannya Carter untuk membentuk sebuah playgroup yang beranggotakan orang-orang berkekuatan super, diantaranya gadis manis bernama Maxine Hankel alias Cyclone dengan kekuatan mampu mengendalikan sebuah angin tornado. Lalu Albert Rosten alias Atom Smasher yang mewarisi kekuatan dari sang paman, yaitu mampu merubah bentuk ukuran tubuh menjadi besar layaknya raksasa. Dan berikutnya bernama Ken Nelson alias Dr. Fate yang berkekuatan telekinesis hampir setara dengan dewa apabila helm Fate sudah digunakannya. Dan yang terakhir adalah Carter sendiri alias Hawkman dengan kekuatan armor dari logam magis hingga menjadikannya berkekuatan fisik yang meningkat. Di mana peran utama dari sosok Carter adalah sang pemimpin dari organisasi atau tim yang dibentuk ini dengan sebutan Justice Society. Tak berselang lama kini mereka bertiga telah tiba di kediaman Carter dan menaiki sebuah pesawat yang memiliki fasilitas serba canggih hingga kemudian bergegas take off menuju kota Khandak. Dalam perjalanannya terjadi pembahasan bahwa yang akan mereka hadapi adalah sosok yang tak akan bisa mereka kalahkan kecuali mengajaknya berunding lalu mengucapkan kata
Maka dengan itu sosok sang juara atau mereka sebut dengan Ted Adam akan kembali ke wujud manusia normal tanpa kekuatannya, kemudian menawannya pada suatu tempat khusus yang sudah dipersiapkan oleh sosok Amanda Waller. Kembali pada Ted Adam yang terbangun lalu sedikit kaget karena berada di sebuah kamar yang dimana itu adalah kamar si Amon, lalu sedikit perbincangan antara si Amon dan Ted Adam bahwa sang ibulah yang membawanya hingga berada di sini. Si Amon yang mendalami kisah sang juara adalah legenda nyata, dengan ini menaruh harapan besar kepadanya untuk dapat membebaskan dan melindungi Khandak dari penguasa jolim serta bentuk kejahatan apapun. Mendengar si Amon yang tak henti mengoceh, seketika menerobos keluar kamarnya hingga bertemulah Ted Adam dengan Andriana dan Karim. Kembali terjadi perdebatan bahwa Andriana mengharapkan Ted Adam menjadi pahlawan atau pelindung Khandak sebagaimana mestinya terjadi 5.000 tahun yang lalu. Menganggap bahwa ibu dan anak sama-sama hobi mengoceh, seketika membuatnya pergi keluar untuk sekedar mencari angin dan mengunjungi patung besarnya di pusat kota yang diikuti oleh si Amon hingga melihat para intergeng di sekitarnya menimbulkan sebuah ide untuk memberi peringatan bahwa saat ini Khandak memiliki pahlawan. Di lain sisi, Carter dan tim yang semakin mendekati Khandak mendeteksi keberadaan Ted Adam yang kemudian terjadilah pertarungan perdana di antara mereka, di mana Carter dan tim mengatasnamakan keadilan masyarakat akan memaksa Ted Adam menyerah dan menjadi tawanan mereka. Meskipun keroyokan Ted Adam tetap mengungguli dalam pertempuran dan mendapat dukungan penuh dari seluruh rakyat Khandak atas kepahlawanannya. Mengetahui bahwa mereka bukanlah dari golongan intergeng, seketika memutuskan untuk tidak melanjutkan pertempuran dan kemudian pergi. Setelahnya, Ken dan Hawkman menghampiri Andriana untuk menggeledah tas miliknya dikarenakan pada saat pertempuran Ken merasakan keberadaan mahkota sabak berada di dalamnya. Setelah menggeledahnya namun mahkota itu tidak ditemukan, kemudian Carter menginformasikan sebuah fakta yang dirahasiakan selama berabad-abad tentang latar belakang sosok Ted Adam yang memiliki kekuatan tak terkendali, hampir memusnahkan sebagian peradaban Khandak pada 5.000 tahun lalu yang khawatir akan terulang kembali, maka mengajaknya untuk membantu agar Ted Adam mau menyerahkan diri. Mendengar demikian, seketika Andriana mengajak mereka untuk menemui Ted Adam yang terpaksa tawaran mereka harus dipending dahulu dikarenakan si Amon sedang dalam keadaan tidak aman dikarenakan para intergeng telah mengepungnya yang dipimpin oleh Ismail. Seakan tak percaya bahwa Ismail masih hidup dan mengkhianatinya, seketika meminta agar Ted Adam membantunya. Kemudian scene beralih pada si Amon yang mendapatkan intimidasi dari si Ismail demi untuk merebut mahkota sabak. Seketika Karim atau sang paman tak tinggal diam dan berusaha untuk menghadangnya agar Amon dapat melarikan diri, yang berlanjut pada aksi kejar-kejaran dan akhirnya si Amon pun berhasil. Seakan datang tepat waktu, namun pada akhirnya Ted Adam yang merasa kecolongan bahwa kini Amon berhasil ditangkap oleh Ismail lalu kemudian berusaha menyisir satu demi satu kendaraan sepeda motor modern tanpa roda dan plat nomor yang dikendari oleh pasukan penjahit. Bersamaan itu Hawkman dan kawan-kawan pun tiba untuk membantu menemukan si Amon. Di lain sisi, Karim yang sedang dalam keadaan terluka akibat tembakan segera akan mendapatkan penanganan terbaik dari Dr. Fate. Kembali pada Ted Adam yang terus berusaha hingga ke pengendara terakhir pun informasi dan keberadaan Amon tak membuahkan hasil, maka bergegas kembali pada keberadaan Andriana yang disusul kemudian oleh Hawkman dengan membawa 2 tawanan hidup. Merasa itu kesempatan, dengan segera Ted Adam membawanya untuk menginterogasi mereka. Dirasa sebuah petunjuk sudah didapatkan, maka ia lekas kembali untuk memberitahu yang dimana Andriana mengetahui lokasi tersebut.
Namun kembali pada Hawkman yang merasakan kehel kasih eta seketika terjadi duel singkat di antara mereka yang kemudian salah satu pukulan Ted Adam mengenai sebuah rak buku hingga ditemukanlah mahkota sabak di baliknya. Dan kini mereka semua sudah berada di dalam pesawat dan mencari sebuah makna mengenai tulisan yang ada pada mahkota itu. Yang tak lama dari itu Andriana pun mengambilnya untuk ia serahkan kepada Ismail sebagai tebusan. Dan tibalah kini mereka di tujuan yaitu tambang Al-Hadiah yang menjadi pusat operasi para intergeng. Dikarenakan basic Ted Adam yang tak menyukai standar prosedur, maka secara sendirian ia menerobos pertahanan mabes intergeng hingga berhasil memasukinya. Kemudian Ted Adam beserta lainnya kini berhadapan dengan Ismail yang terlindung oleh perisai Eternium. Diketahui bahwa semua ini adalah rencana buruk yang sudah dirancang oleh si Ismail dan mengungkapkan sebuah fakta baru bahwa ia adalah garis keturunan terakhir Raja Acton. Maka dengan mahkota sabak di tangannya akan meneruskan kembali ambisi Raja Acton untuk menguasai Khandak. Hingga terjadi ketegangan di saat melakukan serah terima antara Amon dan mahkota. Bersamaan itu si Ismail menembakkan sebuah peluru ke arah Amon yang seketika memancing kemarahan tak terkendali dari sosok Ted Adam hingga meratakan seluruh bangunan beserta isinya. Setelah memastikan bahwa Andriana dan juga Amon selamat, maka Ted Adam menggiring Hawkman kembali ke Khandak untuk menyerahkan dirinya dan sedikit flashback ke 5000 tahun lalu bahwa Ted Adam adalah sosok ayah dari anak yang bernama Hurut di awal film, di mana Hurut adalah sosok sebenarnya yang diangkat menjadi sang juara Khandak saat itu. Hingga di suatu waktu pasukan Acton diperintahkan untuk menghabisi keluarganya dan sang ibu harus meninggal yang tak lama sang juara Hurut tiba dan melihat ayahnya dalam keadaan sekarat. Dengan demikian sang juara Hurut menyerahkan kekuatannya kepada Ted Adam. Bersamaan itu tiba-tiba satu anak panah bersarang di tubuh Hurut dan menewaskannya. Gugurnya sang anak di hadapannya menciptakan sebuah kekuatan tak terkendali akibat dendam dan kemarahan yang sangat besar. Dirasa curhatnya sudah berakhir dan segelas kopi pun tak kunjung tiba, maka Ted Adam menyerahkan diri dalam bentuk manusia normal tanpa sosok yang berkekuatan super. Tak berselang lama, kini mereka menuju sebuah penjara rahasia yang dikhususkan untuk para manusia berkekuatan super agar tidak menjadi ancaman besar. Dan saat ini Ted Adam sudah dalam keadaan mode hibernasi untuk waktu yang lama. Lalu kembali pada keadaan Carter dan kawan-kawan. Di tengah perjalanan mereka mendeteksi kekuatan besar yang langsung dikonfirmasi oleh Ken bahwa itu adalah sosok iblis Sabak yang telah bangkit. Dikhawatirkan si Sabak akan menduduki tahta raja dengan tujuan untuk membuka portal pasukan dari neraka, lalu mereka pun bergegas untuk menghadangnya. Pertempuran yang berat kini mereka hadapi dan tak ada satupun dari mereka yang mampu mengalahkan bahkan menandingi kekuatan si Sabak. Hingga pada akhirnya Dr. Fate memiliki rencana untuk mengorbankan dirinya dengan cara membuat perisai yang hanya ia dan si Sabak di dalamnya. Tak satu pun dari mereka yang mampu menembus perisai tersebut hingga pada akhirnya pertarungan menghadapi si Sabak pun ia lakukan seorang diri, yang dimana itu adalah bagian dari rencana seorang Dr. Fate dalam waktu bersamaan dapat membangunkan Ted Adam dengan kekuatan telekinesisnya. Dan kini Ted Adam telah terbangun dan berhasil melepaskan diri untuk memenuhi panggilan Dr. Fate. Namun dengan mulut yang masih dalam keadaan terkunci, ia kesulitan untuk mengucap mantra dan harus direpotkan dengan menghadapi beberapa orang penjaga hingga pada akhirnya ia berhasil meloloskan diri. Kembali pada keadaan Dr. Fate yang tak mampu menahan lama gempuran dari si Sabak, akhirnya Dr. Fate pun harus gugur olehnya hingga kemudian portal pasukan neraka kini telah berhasil dibuka, seketika membangkitkan para pasukan neraka di tengah-tengah warga. Terlihat Andriana dan Amon yang akan dihadapkan para pasukan neraka. Tiba-tiba mereka kedatangan bala bantuan yaitu Karim yang ternyata sudah pulih dari komanya.
Di lain sisi terlihat Amon yang berhasil mempersatukan rakyat Khandak kini siap untuk bersama-sama melawan pasukan neraka dan kemudian Shazam. akhirnya kini Ted Adam telah kembali di waktu yang tepat dan segera untuk menghadapi si Sabak. Di tengah-tengah pertarungan antara Ted Adam dengan si Sabak terdapat Hawkman yang berhasil sinkron dengan kekuatan Helm Fate sedikit membuat kewalahan si Sabak yang kemudian dimanfaatkan oleh Ted Adam untuk segera mengirim si Sabak kembali ke neraka. Tell him the man in black sent you. Akhirnya kini Khandak telah mendapatkan kebebasan dengan sang juara yang akan selalu ada untuk menjaganya hingga semua orang akan memanggilnya dengan sebuah nama baru yaitu. Dan tiba saatnya kini Black Adam akan melakukan ronda malam. Tiba-tiba ia kedatangan seorang tamu melalui holovision yaitu Amanda Waller untuk memperingatkannya agar tidak membuat keributan di luar kota Khandak dan kemudian Black Adam. film pun selesai dan sungguh akhir yang mengsupermenkan. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah apapun minumnya jangan lupa sanguan. Terima kasih sudah menonton, jaga kesehatan, jaga iman, dan saya Jack dan segenap warga But undur diri. Mararangga Tararengkyu.